Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baginda Nabi SAW menasihati wanita ini adalah ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tidak sabar itu berarti keluar dari koridor ketakwaan. Menangis di kuburan, meratapi kematian seseorang, itu merupakan bentuk ketidaksabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah, serta seluruh mustamik dimanapun berada saat ini. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkondisikan kita sampai detik ini, insya Allah berada dalam iman Islam. Kita berharap, kita memohon, kita berikhtisab kepada Allah bahwasanya ungkapan syukur kita ini akan mendatangkan tambahan nikmat berupa semakin tebalnya iman kita, semakin bagus kadar Islam kita, karena sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri iman Islam kita ini, otomatis harapan kita, pengharapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah akui sebagai pengharapan yang ikhlas, tulus, benar-benar mengharap kepada Allah, sehingga memiliki kepastian Allah akan semakin mempertebal iman Islam kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan dinul Islam ini kepada kita sebagai modal keselamatan kita dunia akhirat, dan kita berupaya mencintai, mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita benar-benar Allah pantaskan kelak bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, kali ini kita masih di bab sabar. Di bab sabar kita telah lalui hadis yang sedemikian panjang sampai 6 kali pertemuan yang kemarin. Kita bikin episode sampai 18 episode itu. Kita memasuki hadis yang berikutnya, hadis yang panjangnya yang normal ini, tidak begitu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ke-31 bab sabar ini, yakni hadis dari sahabat wa an Anas radhiyallahu anhu. Anas ini yang dimaksud adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW sejak kecil, sehingga kebersamaan beliau Anas bin Malik ini dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghasilkan banyak sekali pelajaran atau hikmah yang oleh Anas dapatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis-hadis sahih
termasuk pitutur-pitutur ataupun bimbingan-bimbingan Nabi SAW yang berhasil beliau hafal dan beliau tularkan kepada sesama sahabat maupun kepada tabi'in, murid-murid beliau, dan berlanjut hingga sampai hari ini kepada kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imraati tabki inda qabr. Rasul sallallahu alaihi wasallam melintas melewati seorang wanita yang sedang menangis, memeluk nisan kuburan atau menangis mendekap kuburan begitu, di kuburan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda atau menyapa atau menegur. Ini bisa diartikan banyak hal. Yang pasti Rasul mengucapkan suatu perkataan, ittaqillaha washbiri. Wahai ibu, ya begitu kurang lebih kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dari sini bisa kita ambil satu faedah, bahwasanya apabila menangis di kuburan, apalagi ini menangis yang pasti ini menangisi si mati, ini termasuk sesuatu yang tercela, termasuk sesuatu yang bertolak belakang dengan ketaatan atau dengan ketakwaan. Maka Nabi SAW menasihatinya dengan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Berarti wanita ini posisinya sedang tidak takwa, posisinya sedang tidak takwa, sehingga oleh Rasul disuruh bertakwa. Ini pelajarannya ibu sekalian, menangisi kuburan itu adalah termasuk meratap, niyahah, termasuk sesuatu yang diharamkan oleh agama, diharamkan, tidak boleh dilakukan, termasuk meratap, tidak boleh. Kalau hanya menangis sekedar mengeluarkan air mata, sekedar, ya tidak masalah. Tapi kalau sampai seperti ini, memeluk nisan, ya, sampai menggaruk-garuk tanahnya, sampai apalagi macam-macam, sampai merobek-robek bajunya sendiri, itu niyahah, itu yang diharamkan, dan itu keluar dari koridor ketakwaan di dalam Islam. Sehingga nasihatnya Nabi adalah ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbiri, dan bersabarlah. Berarti wanita ini juga sedang dalam posisi tidak sedang bersabar, tidak sedang bersabar. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ketidaksabaran itu merupakan lawan kata dari sabar, dari takwa. Seseorang bisa dikatakan takwa, itu salah satu indikasinya adalah apabila dia bersabar. Maka baginda Nabi SAW menasihati wanita ini adalah ittaqillah wasbiri, dan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi jangan tidak takwa, dan bersabar. Tidak sabar itu berarti keluar dari koridor ketakwaan. Menangis di kuburan, meratapi kematian seseorang, itu merupakan bentuk ketidaksabaran. Tidak peduli untuk orang yang paling dicintai atau orang yang sangat disayangi misalnya, itu ketika kemudian mencela atau menafikan satu keadaan, mati ya mati, ini sudah takdir Allah, ya sudah takdir Allah. Kalaupun kasihan, kalaupun iba, kalaupun merasa berat ditinggal, ya sekedar mengeluarkan air mata, itu bentuk, kata Nabi SAW tempo hari, itu merupakan bentuk rahmat Allah yang dihembuskan di dalam hati hamba-hambanya. Sekedar iba, sekedar kasihan, sekedar seperti itu, tetapi tidak
bernada gandoli kematian seseorang. Kalau sudah bernada gandoli, apa gandoli itu maksudnya? Gandoli itu kok ya harus mati, ya Allah kebangetan, misalnya seperti itu. Itu sudah termasuk niat yang itu terlarang. Bagi kita, apabila kita mendapati sesuatu yang kemungkaran seperti itu, ya kita sebagaimana yang dipimpin oleh Nabi, kayak kita harus amar ma'ruf wa nahyu munkar. Jadi apabila kita ingin membangun kebaikan kepada seseorang, itu kita perintahkan untuk kebaikan. Di sini amar ma'rufnya adalah wasbiri, isbiri, bersabarlah. Ini menyuruh kepada kebaikan. Ittaqillaha, ini menyuruh pada kebaikan. Menyuruh pada kebaikan untuk meninggalkan kemungkaran, ini maknanya adalah juga nahi mungkar. Jangan menangis di kuburan, jangan kemudian meratapi kematian, begitu. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, seorang wanita, ini temanya wanita sekarang. Bu, ibu, ya dengar ibu ya, ini soalnya berkenaan langsung dengan wanita. Bapak-bapak sekedar merekam, nanti disampaikan ke ibu yang tidak hadir atau yang hadir tapi belum jelas. Wanita itu dilarang untuk mengikuti saat pemakaman jenazah, dilarang. Tapi kata beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangannya itu walakin layuzam. Jadi larangannya itu tidak larangan yang keras. Jadi kalau dikonversi dengan hukum fikih, larangannya itu berupa kemakruhan saja. Jadi kalau makruh itu dikerjakan itu tidak dosa, tetapi kalau ditinggal tidak usah ikut ke kuburan dengan niat mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat pahala. Bisa dimaklumi Pak, kalau ibu-ibu itu wanita pada umumnya itu dilarang untuk mengikuti pemakaman. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan seorang anak misalnya, ketika mengetahui anaknya sudah terbujur kaku di dalam kain kafan terus diuruk dengan tanah, betapa teriris-irisnya, dan bisa-bisa tidak tahan dan pingsan atau bahkan menjerit-jerit dan lain sebagainya. Ini menghindari hal-hal yang demikian. Maka makruh hukumnya seorang wanita mengikuti prosesi pemakaman. Tetapi boleh. Nah, boleh. Tetapi memang ada larangan. Cuman larangannya itu la yuzam, kata para istilah. Walakin la yuzam. Larangannya tidak keras. Terus kalau ziarah kubur gimana Ustaz? Ziarah kubur itu diperbolehkan wanita. Yang tidak diperbolehkan itu kalau ziarah kubur menjadi hobi, menjadi kegemaran, ya bagi wanita ini, bagi wanita. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang gemar sekali berziarah kubur. Ini ya Bu ya. Jadi bukan zairatul kubur, bukan. Jadi yang dilaknat oleh Allah itu bukan wanita yang berziarah kubur, tetapi wanita yang hobi, yang gemar. Maaf, apalagi yang sampai membuat jadwal menyelenggarakan ziarah kubur secara rutin. Nah ini kayaknya termasuk dalam ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi boleh berziarah kubur, tetapi tidak boleh bagi ibu-ibu dijadikan satu aktivitas kegemaran, hobi, ya. Ziarah kubur. Lah Ustaz, ziarah kubur kan mendoakan orang mati. Ziarah kubur itu temanya bukan untuk mendoakan orang mati, tetapi adalah litadzakkarul maut, untuk mengingat kematian. Kalau mendoakan orang mati, Bu, ahli waris kita setiap saat sholat 5 waktu di waktu-waktu mustajabah. Nabi sholat 5 waktu. Orang tua kita doakan ya dengan doa yang terpendek. Allahumma firlah atau firlah warhamha wa'afi wa'fu anha. Dengan kesadaran kita mintakan ampun kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, anak kita, suami, istri, dan saudara-saudara kita. Ini kalau konteksnya mendoakan orang mati itu setiap saat, di saat-saat mustajabah seperti itu.
Tetapi poin dari berziarah kubur itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Meskipun di dalam prosesi ziarah kubur itu ada doa, memang ketika kita menghampiri pemakaman itu dengan satu sapaan, assalamualaikum ya ahlat diyar, misalnya seperti itu. Nah itu assalamualaikum, kesejahteraan atas kalian wahai penduduk kubur, seperti itu. Nah, tetapi mendoakan secara khusus orang per orang itu tidak disyariatkan untuk datang ke pekuburannya, apalagi sampai di atas kuburannya itu ngaji, ngaji macam-macam. Tidak seperti itu. Yang disyariatkan adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu adalah setiap saat. Kalaupun berziarah kubur itu boleh, tetapi konteksnya adalah mengingatkan diri kita yang berziarah itu terhadap kematian. Satu. Yang kedua, tidak boleh dijadikan hobi, terutama bagi wanita. Yang ketiga, pelajarannya dalam masalah ziarah kubur ini, ziarah kubur tidak boleh diagendakan di dalam safar. Misalkan Mas Busairi punya mbah di Pamekasan misalkan, secara khusus ke Pamekasan mau berziarah kubur ke makamnya mbah, ini haram, tidak boleh. Kalaupun ke Pamekasan, niatkan silaturahim ke saudara-saudara di sana, dapat 1 hari atau dapat 2 hari berziarah ke kubur mbah, misalkan seperti itu tidak masalah. Apalagi kalau kita itu saudara atau punya guru misalkan, atau bukan guru tapi orang yang kita anggap wali atau keramat, terus kita secara khusus melakukan meninggalkan kota kelahiran, meninggalkan kota yang kita mukimi, misalkan Situbondo atau ke Bondowoso atau ke mana, termasuk meninggalkan kota itu sudah safar. Nah, kalau safar ini tujuannya memang tujuan utamanya berziarah kubur, ini yang tidak disyariatkan.